Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semangat pagi. Hari keberapa hari ini? Semuanya sudah presensi via link? Sudah, nanti saya cek ya. Nah, teman-teman, hari ini di sini saya akan bahas yang namanya servis atau pelayanan. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama teman-teman. Besok kalian lulus training dari sini mau jadi apa? Jadi crew of store. Ada yang tahu tugasnya crew of store besok bakal ngapain di toko? Satu angkat tangannya. Tommy. Mendisplay, Terus? bersih-bersih, Stop. Menawarkan barang, Terus? mengasiri, Oke, mengasirin. Terus? mengelola toko, Mengelola toko. Mengelola toko. Oke, yang lain? Ini sebelah sini, Mbak. melayani konsumen. Melayani konsumen. Betul, yang paling betul itu adalah, jadi semua jawaban teman-teman itu betul, tapi yang paling tepat, yang paling mendasar itu adalah melayani konsumen. Sebelum nanti teman-teman display barang, ganti label, pressnya, ngepel, pelayanan itu atau pekerjaan kalian yang paling dasar itu adalah melayani konsumen. Itu tugasku, melayani konsumen. Nah sekarang, melayani yang seperti apa sih teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Kalian kerjanya melayani nih, melayani konsumen. Melayani yang seperti apa maksudnya? Oh, Tommy lagi, silakan. Kalau menurut saya melayani konsumen itu seperti misalnya ada barang-barang yang promo atau misalkan ada ibu butuh bantuan, kita atau misalkan ibu belanja sedikit, kita kasih keranjang. Oke, Nah, betul. ntar si ibunya jadi belanja banyak. Oke. Terus bisa juga pelayanan semacam yang sapa-sapa, selamat datang. Oke, terima kasih Tommy. Jadi tadi sebenarnya jawaban Tommy sudah benar semua, tapi saya rangkum lagi ya. Jadi teman-teman, melayani konsumen, ya, pelayanan itu berasal dari kata pelayanan. Melayani konsumen itu berasal dari kata pelayanan. Nah, pelayanan sendiri itu adalah ada dua macam. Ada berapa macam? Dua. Pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Yang tadi Tommy bilang, itu Bu, sapa Bu, nawarin keranjang dan lain sebagainya, itu adalah pelayanan langsung. Gimana sih contohnya pelayanan langsung? Ketika konsumen masuk ke toko kalian besok, biasanya kalian sapa, iya nggak? Iya. Gimana sapaannya? Namanya TSS teman-teman. TSS. Apa itu TSS? TSS adalah tatap, senyum, sapa. Ini tiga-tiganya harus jalan. Jadi nggak boleh ditatap doang, dipendengi kayak gini. Enggak. Dilihatin aja konsumennya. Konsumennya takut nggak jadi masuk. Ya, nggak boleh disenyumin aja cuma kayak gini kayaknya kamu genit. Nggak boleh disapa aja, kamu lagi display ada dengar pintu masuk, selamat pagi Bu, selamat datang di Alfamart, tapi kamu sambil nyapu nggak ditatap, itu nggak boleh. Jadi ketiga-tiganya ini harus ya tatap, ya senyum, ya disapa. Selamat pagi Bu, selamat datang di Alfamart. Selamat pagi Pak, selamat datang di Alfamart. Bisa? Coba kita bareng-bareng sambil tatap saya konsumen ini. 1, 2, 3. Itu merupakan pelayanan langsung yang pertama. Yang kedua, tadi kata Tommy adalah pemberian keranjang belanja. Betul, pemberian keranjang belanja itu adalah bagian atau bentuk dari melayani konsumen. Selain itu adalah bentuk dari melayani konsumen, ada yang tahu nggak fungsi lain dari pemberian keranjang belanja? Konsumen merasa diperhatikan, oke betul. Terus yang lain? Yang mau beli sedikit jadi beli banyak. Kenapa? Karena gini teman-teman logikanya. Kalau konsumen nggak bawa keranjang belanjaan, dia milih nih belanjaan. Terus dia bawa barang banyak di tangan. Secara logika dia pasti pengen cepet-cepet ke kasir buat bayar, karena dia udah kerepotan. Beda kalau teman-teman ngasih keranjang, Ibu sedangkan keranjang belanjanya Bu. Belanja yang banyak ya Bu. Bapak silakan Pak keranjang belanjanya. Nah dia pasti bakal nyaman belanjanya, apalagi toko kalian dingin.
kalian ramah, wah pasti tambah tuh. Yang tadinya mungkin belanjanya cuma 50.000 tuh karena kerepotan, karena kalian ketawarin keranjang belanja bisa jadi belanjanya jadi 100.000. The power of keranjang belanja. Gitu. Bisa ya, besok jadi kasir kayak gitu ya, jadi kru ya, nawarin keranjang belanja. Nah, balik lagi ke TSS tadi teman-teman, selain dia fungsinya untuk melayani konsumen, ada yang tahu fungsi lain dari TSS? Tatap senyum sapa. Fungsi lainnya adalah untuk meminimalisir adanya sindikat atau maling. Kok bisa Bu? Bisa. Kalau ada orang jahat mau niat maling ke toko kalian, tapi kalian di Tommy nih, malingnya baru datang nih, konsumennya, Ibu selamat pagi Bu, selamat datang di Alfamart. Terus nanti konsumennya kemana? Tommy lihat nih ketemu papasan sama Tommy di koridor, di lorong. Ibu selamat pagi Bu, selamat berbelanja yang banyak ya Bu. Nah konsumennya itu bakal merasa takut, yang tadinya punya niat jahat. Wah ini kasirnya si Tommy aktif banget kesana kemari. Mau ngambil itu takut. Kenapa? Karena merasa diperhatikan. Beda kalau misalnya Tommy ya mungkin lagi 5L, lemah, letih, lesu, lemas, mulai. Yang tadinya nggak ada niat jahat, konsumen biasa nih mau belanja, tapi karena ada kesempatan, karena Tommy di area kasir cuma nyender, sambil ngalamun, ada konsumen datang nggak disapa, akhirnya yang nggak mau niat jahat, wah kasirnya, ngalamun di area kasir, bisa jadi mau ngambil nggak? Nah, itu fungsi lain dari TSS untuk meminimalisir adanya sindikat. Bisa nanti melakukan TSS dan menawarkan keranjang belanja? Bisa. Itu adalah penawaran langsung. Ya, adalah interaksi langsung teman-teman dengan konsumen. Yang kedua, tadi apa pelayanan apa? Tidak langsung. Pelayanan tidak langsung. Menurut teman-teman yang termasuk ke dalam pelayanan tidak langsung itu apa? Senyum, tapi pintar banget. Kamu dulu pernah kerja di mana? Pariwisata. Pas jurusannya dulu pariwisata, jadi agak-agak nyambung ya. Senyum. Kenapa? Kata Tommy nih, senyum itu adalah pelayanan tidak langsung. Kenapa senyum itu merupakan pelayanan tidak langsung? Kenapa Tom? Terhalang jarak Bu. Jadi gampangannya gini teman-teman. Kalau kalian ke Alfamart lihat kasirnya cakep, senyum, ramah, seneng nggak? Secara nggak langsung kalian tuh akan merasa terlayani, seneng. Wah seneng ya belanja di Alfamart, kasirnya ganteng nih Tommy, senyum, ramah lagi. Nah itu adalah senyum, adalah pelayanan tidak langsung. Sekarang saya mau nanya, semuanya bisa senyum di sini? Coba mana senyumnya? Ada senyumnya? Bisa senyum nggak? Bisa. Kenapa saya nanya kayak gini teman-teman? Karena kebanyakan kasir-kasir di Alfamart itu jarang yang bisa senyum. Sebenarnya bisa, cuma nggak mau, nggak tahu kenapa. Gini, teman-teman sekarang bisa senyum karena kalian sekarang tuh lagi nggak ada beban. Ya, dari tadi saya bikin ketawa-ketawa, AC-nya dingin, kelasnya nggak ada beban, akhirnya bisa senyum. Nah nanti kalau kalian di toko ternyata malamnya itu habis diputusin pacarnya, paginya bisa senyum nggak? Bisa senyum nggak? Mau Mas, ada yang jawab masih bisa gitu. Kayak terus kalau malamnya habis diputusin pacarnya, paginya belum sarapan, terus datang barang buat truk, terus ada konsumen yang marah-marah, kalian masih bisa senyum? Enggak, masih enggak. Cewek-cewek nih kalau kalian lagi PMS hari kedua masih bisa senyum? Bad mood katanya. Nah itu yang nggak boleh. Teman-teman tuh lagi kerja harus profesional. Minimal kalau lagi ada konsumen kalian senyum. Kalau nanti konsumennya nggak ada kalian mau salto-salto di area sales boleh. Mau nendangin meja kayak gini boleh. Tapi jangan sampai rusak. Ya, nanti mau cemberut sepanjang hari nggak apa-apa, asal jangan ada konsumen. Kalau konsumen datang ya udah kalian mau on lagi kerja. Kalau mau nangis-nangis silakan di nggak apa-apa. Tapi minimal kalau ada konsumen kalian harus bisa itu yang paling berat. Jadi kerjaan kalian yang paling berat itu bukan angkat-angkat barang, tapi harus pura-pura bahagia. Apapun kondisi kalian nanti, itu yang paling berat. Gitu. Jadi harus dilatih dari sekarang. Kalau
sekarang tuh saya masih berat senyum Bu, nggak bisa senyum Bu. Emang muka saya kayak gini dari lahir Bu. Ada kan yang mukanya datar banget, flat banget. Selama saya jadi trainer tuh banyak banget, 1-2 lah. Pasti ada di kelas yang mukanya datar, nggak bisa senyum. Oke, nggak apa-apa kalau misalkan hari ini nggak bisa senyum. Tapi nanti di hari ke-8, hari ke-9 semuanya harus bisa senyum. Latihan. Tom, cewek sama cowok kalau dia senyum nambah ganteng, nambah cantik nggak? Iya, kalian tuh kalau senyum tuh nambah ganteng, nambah cantik. Gak ada yang senyum terus jelek. Coba senyum lagi. Coba sekarang lihat tatap-tatapan sama sebelahnya. Coba, enggak, biar sebelahnya lihat bener nggak tambah cantik, tambah ganteng. Coba. Dan tambah cantik ya? Yang cewek-cewek itu tambah cantik ya? Paham ya? Jadi semuanya besok harus bisa latihan di rumah nih, dilebar-lebarin. Nah, Alfamart tuh punya rumus senyum loh teman-teman. Alfamart punya rumus. Rumusnya apa? Saya mau panggil Mas siapa ini? Namanya siapa? Tian. Tian. Maju ke depan ya. Tepuk tangan buat Tian. Boleh lepas dulu Mas Ria sebentar. Tian dari mana? Dari Banjar. Dari Banjar. Hadap teman-temannya ke sana. Tian bisa sih? Bisa. Dicoba. Nah, gitu. Nah, Alfamart punya rumus senyum teman-teman. Rumusnya adalah 2277. 2277 itu apa? Tarik bibirnya 2 cm ke kanan. Tarik bibirnya 2 cm ke kanan. Udah. Jangan ke kanan dulu, nanti kasih manis ya. Tarik juga bibirnya 2 cm ke kiri. Jadi lalu perlihatkan 7 gigi selama 7 detik. 1, kurang lebar. Lagi. Nah, 1, 2, 4, 5, 6, begitu tekan dulu berarti. Jadi itu cara belajarnya. Nanti teman-teman pulang ke kos, pulang ke rumah ngaca di depan kaca, senyum 2277 kayak gitu selama 7 detik. Gitu ya, bisa ya. Itu senyum yang pertama tadi, pelayanan tidak langsung. Sebenarnya pelayanan tidak langsung itu teman-teman ada yang namanya 4P. Kalau di Alfamart tuh punya yang namanya service quality atau standar pelayanan yang namanya 4P. Apa namanya? 4P. 4 pilar atau 4P. P yang pertama adalah people. P yang pertama adalah people. Dari karyawannya dulu nih. Karyawannya harus senyum, harus ramah, harus rapi, harus wangi, nggak harus cantik, nggak harus ganteng. Ya, kita nggak milih kalian yang cantik, yang ganteng, yang mau aja, enggak. Ya, jadi minimal mandi sebelum kerja. Gitu. Nggak ganteng nggak apa-apa, yang penting minimal mandi, nggak ada beleknya. Tuh. Jadi kenapa sih teman-teman di sini harus pakai baju hitam, polo hitam, celananya harus jeans hitam, kaos kakinya hitam, sepatunya warrior, pakai jilbab-jilbabnya dimasukkan, pakai siput, ya itu standar kita. Tujuannya buat apa? Ya buat menyamakan pelayanan. Jadi nggak ada nih di Alfamartnya Tommy, dia standar pakai sepatu warrior, terus di Alfamartnya bagus, dia pakai pantofel. Nggak ada. Semuanya standar. Nah kita ajarin dari sini. Kenapa sih teman-teman rambutnya harus botak? Bu, emang kita mau militer? Enggak. Untuk apa tujuannya? Untuk kedisiplinan kalian. Kalian botak kayak gitu tuh sekarang 0,5 cm hanya di sini aja pada saat training. Nanti pada saat teman-teman ke toko itu boleh kok rambutnya panjang. Yang penting pakai pomade, jangan kering kayak sapu ijuk. Beneran. Kalau kalian rapi, kalian wangi, kalian juga yang senang. Gitu ya. Gak harus cantik, gak harus ganteng, karena itu memang udah bawaan dari lahir. Ya, yang penting rapi. Nah, itu yang cowok-cowok. Nanti kalau di toko harus pakai facial wash, mandi, pakai parfum, apalagi kalau habis datang barang. Yang cewek-cewek juga wajib pakai make up. Kenapa sih Bu harus wajib pakai make up? Ya karena kerjaan kalian tuh melayani konsumen. Bagus, seneng nggak kalau dilayani sama kasir yang cantik? Nggak cantik dia pokoknya bermake up bersih, fresh gitu. Seneng. Sama konsumen juga. Sekali lagi, kalau kalian cantik, kalian rapi, yang seneng tuh kalian. Gitu. Siapa tahu ketemu jodoh di Alfamart, ya enggak? Ketemu konsumen. Gini deh, saya samakan sama pegawai Bank BCA. Pernah masuk Bank BCA? BNI atau BRI deh, sama aja.
Dia kan kerjanya sama kayak kita tuh, melayani konsumen. Bagian frontlinernya ya. Kalian pernah lihat karyawan Bank BCA nggak dandan? Cewek-cewek? Nggak ada, pipinya pasti merah semua, pakai shadow, pakai bulu matanya lentik, ya nggak, cantik pokoknya, ya nggak? Kalian seneng nggak? Saya yang cewek aja seneng liatnya. Terus karyawan Bank BCA rambutnya dicepol nggak? Ada yang diurai rambutnya? Nggak ada, karena itu udah standar. Ya, roknya segini nggak? Iya, segitu semua. Yang nggak pakai jilbab ya. Karena emang apa, itu standarnya. Terus sekarang satpam Bank BCA pernah lihat? Lihat sepatunya, pasti kinclong, bisa buat kalian ngaca. Kenapa? Ya karena itu udah standarnya, masing-masing punya standar. Gak cuma kita aja, gak cuma Alfamart aja, semua perusahaan, apalagi yang kerjanya di bagian frontliner, ketemu nasabah, ketemu orang, ketemu konsumen, pasti punya standar pelayanan. Itu dari people-nya. Selain tadi harus bisa senyum, harus rapi, harus dandan, harus wangi. Selain itu juga harus sigap, cekatan sigap tuh satset. Jadi terus peka, konsumen nggak bawa keranjang berarti tawarin keranjang belanja. Konsumen kebingungan berarti dibantu. Dan lain sebagainya. Itu dari people-nya. Bisa besok seperti itu? Bisa. Ya nanti kita belajar bareng-bareng. Terus P yang kedua. P yang kedua adalah produk. Dari produk yang teman-teman jual di toko nanti itu harus layak jual. Layak jual tuh yang gimana? Tidak rusak, tidak expired, tidak layak jual. Kalian harus pastikan sebagai seorang kru, produk yang saya jual itu memang layak, tidak rusak, tidak expired, tidak dari segi produknya. Jadi pastikan produknya bersih, dicek expirednya, kalau ada yang rusak segera diretur ke warehouse. People, produk. P yang ketiga adalah proses. Ya, jadi teman-teman harus tahu segala macam proses yang ada di toko. Harus bisa gimana sih caranya transaksi pulsa, gimana sih caranya transaksi e-trans, dan lain sebagainya. Dan harus paham juga kalau konsumen sudah mengantri lebih dari 3 orang. Contoh saya kasir, di konsumen saya 1, 2, 3. Kalau sudah ada 3 konsumen, teman-teman segera panggil stafnya untuk juga buka kasiran. Biar apa? Biar konsumennya nggak nunggu lama. Kalian kalau beli minuman 1 nih, mau ke Alfamart deh, di Amazon, tapi nantinya 10 menit, bete nggak? Bete, mending beli di warung. Gitu. Jadi pastikan prosesnya berjalan dengan baik. Bisa ya? Makanya sebenarnya intinya tuh komunikasi kalian dengan pejabat toko. Jadi komunikasi itu nggak hanya dengan konsumen aja, tapi sama tim personil tokonya. Gimana caranya kalian nggak takut, nggak riku untuk minta tolong sama pejabatnya. Bu, tolong ya buka kasiran 2 karena konsumennya lagi ramai. Bu, tolong ya saya minta dibantu ini. Bu, tolong ya saya mau belajar ini. Gitu. Makanya bagi yang nggak bisa komunikasi, ayo belajar dari sekarang. Karena itu penting sekali di dunia bekerja. Nah, P yang keempat. Ada yang bisa nebak apa? Tadi people, produk, proses. Yang keempat adalah Pelayanan. place. Place itu tempat. Ya, jadi tempat kalian, tempat konsumen belanja itu harus nyaman, harus dingin. Kalian pernah nggak ke Alfamart? Terus mau ngadem, wah saya mau beli minum sekalian mau ngadem. Beli minumnya 1, di tokonya 30 menit ngadem. Pernah? Jadi kan gini teman-teman. Kita lihat diagramnya. Konsumen itu punya harapan. Datang ke toko kalian itu dengan berbagai macam harapan. Wah saya nanti mau ke Alfamart mau ngadem. Wah saya nanti ke Alfamart mau beli minyak. Wah saya nanti mau ke Alfamart mau ketemu Mas Tommy yang ganteng. Dia punya harapan. Tapi ketika harapannya nggak sesuai dengan pelayanan yang dia terima atau pelayanan yang diterima itu rendah, dia bakal kecewa. Terus servis pelayanannya buruk. Kenapa datang ke Alfamart tokonya panas? Datang ke Alfamart mau ketemu Tommy-nya ternyata libur. Datang ke Alfamart mau beli minyak ternyata minyaknya Tapi kalau konsumen punya harapan atau harapannya dia rendah, artinya dia nggak berharap apa-apa sama Alfamart, ya udah mau beli aja. Tapi ternyata pelayanan yang kalian berikan itu lebih dari ekspektasi konsumen, itu akan menjadi excellent service. Pelayanan yang memuaskan. Saya yakin kalau kalian bisa menciptakan excellent
servis ini konsumen pasti balik lagi ke toko kali. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Jadi tadi pelayanan tidak langsung termasuk ke dalam 4P apa aja tadi 4P? Produk, proses, place. Betul. Itu yang wajib teman-teman, itu dasar sekali. Itu yang wajib teman-teman pelajari selama teman-teman training di sini. Nanti lulus dari sini minimal harus bisa rapi, harus bisa komunikasi, bisa senyum, paham prosesnya seperti apa. Satu lagi tadi saya belum bahas komunikasi, itu ada di segi people juga. Jadi dari people-nya itu harus bisa komunikasi. Selain nanti teman-teman diminta untuk penawaran kepada konsumen, komunikasi itu betul-betul sangat dibutuhkan. Komunikasi yang baik. Nanti bakal ada konsumen yang mungkin komplain ke kalian, komplain ke toko kalian. Kalian harus bisa menghadapi. Mas, gimana sih masa jual barang expired? Ini saya kemarin beli barang yang udah expired, Mas. Maaf Mbak, mungkin dari personil toko kami ada yang kelewat atau gak ngecek. Jadi soalnya kan kalau akhir bulan banyak peraturan expired, jadi ada yang ketinggalan satu mungkin. Loh, saya nggak peduli dong, saya kan konsumen Mas. Kok kamu jual barang expired sih Mas? Nah, kalian bakal menemui konsumen yang julid nyebelin kayak saya besok di toko, bahkan lebih nyebelin. Ada nggak? Ada. Dan kalian harus bisa menghadapinya atau namanya handling kok. Handling komplainnya itu seperti apa? Makanya teman-teman harus bisa komunikasi. Kalau kalian nggak bisa komunikasi, nggak bisa handlingnya seperti apa, nanti kalian kebingungan gitu. Pasti bingung. Nah, terus nanti. Ya enggak? Di sini masih banyak yang 18 tahun kan? Belum pernah kerja? Masih yang 18 tahun. Banyak ternyata. Udah pernah kerja belum? Belum. Kerja tuh capek loh. Beneran. Capek, ditekan-tekan, tertekan. Kalian yakin bisa? Bisa. Nah, nanti dimarahin konsumen nangis. Komplain konsumen. Bisa ya? Apalagi di Alfamart. Perhatikan. Jadi di Alfamart itu bener-bener kalian ketemu langsung sama konsumen, ya, bukan sama saya. Jadi kalau itu garda terdepannya Alfamart, image Alfamart baik atau buruknya Alfamart itu ada di tangan kalian. Gimana cara kalian menghadapi konsumen? Ya, itu saja tentang pelayanan pada pagi hari ini. Ada yang mau teman-teman tanyakan? Terkait pelayanan tadi kita udah bahas apa itu pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung serta contohnya. Itu yang harus besok teman-teman lakukan di toko. Selain itu baru pelayanan aja ya. Kerjaan kalian sebagai melayani konsumen. Belum nanti ada display dan lain sebagainya, kita bahas nanti. Untuk pelayanan dulu nih, ada pertanyaan? Belum. Cukup? Tommy? Cukup. Oke, kalau gitu kita sambung nanti lagi setelah istirahat ya teman-teman. Terima kasih semuanya sudah menyimak materi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.